Kelebihan keunggulannya sangat banyak, terutama sebenarnya kalau orang budidaya. Sekarang masa mau budidaya kita harus belajar secara detail poster seperti apa, banyak orang bertanya. Seperti ini sebenarnya kita mudah dan tidak ribet. Baik semua kalangan menengah ke atas, menengah atau mungkin orang sekolah SD pun untuk menerapkan sistem kami, sistem poster itu sangat gampang. Karena yang paling penting sebenarnya dalam budidaya adalah apa? Konsisten atau menerapkan 3T. Apa itu 3T? Teliti, tekun, telaten, itu yang paling poin utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sendiri perkenalkan, nama saya adalah Fauzan. Saya sebagai marketing di PDMKP Fish Motor Center. Jadi banyak orang yang bertanya apa itu PDMKP? PDMKP ini artinya adalah Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan Fish Motor Center. Tepatnya berada di daerah Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan sangat dekat dengan Bandara Internasional Juanda. PDMKP ini berdiri sejak mulai tahun 2013 ya. Jadi perjalanan kami juga nggak segampang yang mungkin orang ngira ya. Artinya kita dari tahun 2013 kemarin kita mulai farm riset di budidaya ikan lele. Kita juga jatuh bangun ya, nggak segampang orang kira bagaimana cara budidaya ikan lele itu, dan tepatnya juga bukan di daerah Desa Cemandi. Kita bertempat kemarin di daerah Desa Weti, Kecamatan Gedangan, Pergudangan, Sinar Gedangan. Itu tempat kami dulu untuk farm riset ikan lelenya, seperti itu. Untuk pengembangan saat ini kita ya di tahun 2023 ini, alhamdulillah kita nggak hanya ikan lele, budidaya ikan tawar, ikan lele, kita juga ada jenis ikan air tawar. Salah satunya adalah ikan patin, ikan nila, ikan gurami, dan juga ikan hias. Sama satu lagi kita juga ada farm edukasi, dan juga ada pengolahan, lupa saya menyebutkan. Ada edukasi perikanan, ya, ada pelatihan budidaya, kemudian ada edukasi wisata, yang mana kita targetnya mulai dari sejak usia dini, ya, ada kunjungan anak-anak TK sampai masa purna, itu sehingga kita tidak bekerja monoton ya. Artinya kita nggak hanya budidaya, kita bergerak juga di bidang edukasi wisata perikanan, seperti itu. Kalau untuk kegiatannya kita ada beberapa bidang ya, ada bidang budidaya sama bidang pengolahan dan pemasaran. Yang jelas kalau misal budidaya, sejak mulai pagi kita kegiatannya mulai start jam 5, kita sudah mulai buang kotoran pada saat belum ada matahari. Karena belum ada matahari kan kotoran masih ngendap, makanya kita harus buang dulu, itu yang paling penting. Kemudian nanti kita jam 8 memberikan pakan. Semua ikan kita jam pakannya jam 8, baik itu ikan lele, ikan nila, ikan patin, seperti itu. Kemudian kalau untuk pengolahan, biasanya prosesnya di jam 7 sampai jam 8, sampai nanti sekitar jam 4 ataupun jam 5. Jadi kegiatan itu sehari-hari kita lakukan untuk menunjang produksi budidaya kita, supaya kita tidak ada kendala dalam berbudidaya. Karena apa? Karena kedisiplinan dalam budidaya itu hal yang paling penting. Tidak perlu kita sistemnya bagus, tidak perlu kita pakannya bagus, tapi kedisiplinan yang paling utama dalam kita berbudidaya. Kalau untuk kolamnya kita bervariasi, di sini ada kolam fiber, kolam beton, dan kolam HDP atau kolam terpal. Kita kolam HDP-nya ada 8 ya. Kemudian ada kolam fiber kurang lebih sekitar 40, diameter 3 maupun diameter 2. Kemudian ada kolam beton ya, yang masalahnya kita dulu adalah kolam udang tambak fanami intensif, yang kita di tahun 2021 pertengahan kita fokus ke ikan air tawar. Jadi ada 6 kotak ukuran 20-20. Untuk kapasitas panennya per diameter 3 itu kurang lebih, kalau untuk lele itu 5 kintal. Tapi kalau untuk kolam besar kita di situ ada ikan nila dan ikan patin. Ikan nila kurang lebih 3-4 ton. Kemudian untuk patin bisa 5-7 ton di situ untuk kapasitas panennya. Dan untuk panen per bulan yang jelas kita sering panen adalah ikan lele sama ikan nila. Kalau nila kita nunggu kurang lebih 2-3 bulan kita baru panen ya, kontinusan. Tapi kalau untuk nunggu dari mulai kecil kita nunggu 6-7 bulan. Tapi kalau untuk lele itu kita bisa panen tiap 3 minggu sekali, kurang lebih sekitar hampir 1 ton lah, dengan kolam kurang lebih 40, seperti itu. Kalau untuk sistemnya kami di sini menggunakan sistem booster. Jadi sistem booster ini sebenarnya apa sih?
Booster ini sebuah brand ya, bukan vaksin ya. Bukan vaksin Booster. Jadi sebuah brand Booster yang mana kita di situ ada sebagai produsen obat ikan, kita meriset bagaimana obat kami yang kita punya bisa mampu atau menunjang pertumbuhan untuk ikan lele. Itu sih sistem Booster. Kita sebenarnya adanya inovasi ini sebenarnya kenapa sih harus ada boosterator ya? Padahal di Booster sudah maksimal. Jadi masalah kita menciptakan sistem boosterator ini berawal dari masalah sebenarnya, Mas. Jadi awalnya kita ada masalah di krisis air ya, air kita kurang melimpah, akhirnya kita menggunakan air sungai karena sumber kurang mendukung. Jadi kita mempunyai alat namanya boosterator. Sebelum kita punya alat boosterator itu sebenarnya alat ini namanya ekorator. Yang mana alat ekorator ini difungsikan untuk pengolahan limbah di pabrik, untuk pengolahan limbah biar ketika bahan cairnya nanti tidak mengganggu lingkungan sekitar. Nah, kemudian kita cloning di tahun 2002 akhir kita menciptakan namanya boosterator. Jadi alat ini sebenarnya cukup membantu di lahan kami yang krisis air seperti itu. Kelebihan keunggulannya sangat banyak, terutama sebenarnya kalau orang budidaya. Sekarang masa mau budidaya kita harus belajar secara detail booster seperti apa, banyak orang bertanya. Seperti ini sebenarnya kita mudah dan tidak ribet. Baik semua kalangan menengah ke atas, atau mungkin orang sekolah SD pun untuk menerapkan sistem kami, sistem booster itu sangat gampang. Karena yang paling penting sebenarnya dalam budidaya adalah apa? Konsisten atau menerapkan 3T. Apa itu 3T? Teliti, tekun, telaten, itu yang paling poin utama. Kalau sistem hanya penunjang pada saat budidaya. Yang penting jangan lupa pembuangan kotoran. Itu hal dasar dari sistem kami. Dan jangan lupa menggunakan produk booster yang kita punya. Itu yang paling penting. Seperti itu. Jadi keunggulannya sangat banyak sehingga nanti mendapatkan kualitas ikan, kualitas produksi yang lebih tinggi daripada sistem-sistem yang lain. Itu ikan premium, bisa lulus ekspor, bisa dibuat beberapa aneka olahan ikan nantinya dengan menggunakan sistem booster. Itu. Kalau untuk target budidaya ikan lele, khususnya ikan tawar, ikan lele ini sangat lebih pendek ya daripada ikan nila maupun ikan gurame maupun ikan patin. Ikan lele 2,5 bulan sudah panen. Maksimal 3,5 bulan, lebih dari itu berarti dikatakan benih itu stunting atau kerdil. Karena kita tidak boleh ada toleransi, 3,5 bulan, ukuran 57 harus panen total. Berarti ada kendala mungkin salah ngasih makan, bisa kendala dari bibitnya kurang bagus itu. Untuk target panennya kita isi 10 sampai 12, khususnya Jawa Timur, Sidoarjo. Kalau misal ukuran jumbo 78 mungkin daerah Bali atau sekitarnya. Karena di sana konsumennya orang-orang bule, makanya kalau orang Sidoarjo 10 sudah cukup besar. Nah, dan harganya pun juga cukup terjangkau. Biasanya pecel lele kita jual 12.000. Kemarin juga kita interview sama anak Poltek Maluku ya, karena kami di sini juga banyak anak magang. Harga pecel lele di sana 35.000, sangat fantastis. Harga lele segar 1 kilonya 40-45.000, luar biasa. Banyak orang berbudidaya ikan lele banyak yang frustasi, apalagi sekarang tahun-tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya, tahun 2022-2023 itu pakan naik terus, tidak ngerem lagi. Ngejos untuk pertumbuhan kenaikan pakan. Jadi banyak orang yang karpetnya digulung atau gulung tikar seperti itu. Jadi apa sekarang yang tipsnya supaya budidaya ikan ini lebih menguntungkan ke depannya? Salah satunya adalah menggunakan pakan mandiri sebenarnya. Pakan mandiri ya, kita juga di sini mengembangkan pakan mandiri. Kita bisa menekan biaya 8.000 atau 5.000 per kilonya. Kita bisa membuat pakan mandiri hanya menggunakan pakan tepung ikan dan lain-lain, itu hanya biaya 8.000 per kilo. Kalau kita beli di pabrik 13.000, jadi ada keuntungan 5.000. Kemudian kita jangan takut menggunakan pakan alternatif, asalkan bukan ayam tiren mati kemarin atau mungkin usus yang bau-bau atau berbelatung, itu kita tidak sarankan. Mungkin kalau di daerah Bapak Ibu ya atau teman-teman budidaya dimanapun berada, mungkin ada ikan jair ya, jair cepret ya, istilah orang Jawa, atau mungkin ya tetelan-tetelan ikan ya, kepala ikan digiling nanti dikasihkan makan ke ikan, boleh, nggak masalah, yang penting masih wajar. Tapi jangan lupa nanti hasil dilabkan ya, hasil panennya dilabkan ke dinas perikanan terdekat, supaya apa? Supaya ngerti, oh ternyata kalau kita menggunakan pakan tetelan bagus, tidak ada residu. Itu yang paling penting ya. Yang jelas tips sukses untuk budidaya ikan lele ini ya, tergantung dari orangnya. Sistem itu hanya pendukung, pakan banyak alternatif yang harus jenengan-jenengan nanti akan dipakai di lapangan. Yang jelas ketika hasil panen harus dilabkan supaya tahu, oh aman bisa dikonsumsi, berarti lanjutkan seperti itu. Dan jangan lupa tetap menerapkan 3T, itu poin-poin penting, teliti, tekun, telaten. Karena jangan sampai kita budidaya ikan lele ketika kita punya kolam, misal nih kan di belakang saya ada kolam, emang saya berdiri di depan kolam ngasih makan, tapi kita pikirannya bukan di kolam, hanya badannya saja di kolam.
berarti kita tidak fokus, tidak teliti artinya nanti. Akhirnya nanti akan terjadi kegagalan. Itu yang sering terjadi di lapangan. Banyak orang budidaya, tapi budidayanya asal nebar, asal ngasih makan, hasilnya pun juga asal. Itulah yang membuat kegagalan. Itu yang mungkin poin yang tidak kalah penting ya. Artinya pencatatan itu jangan sampai di ending akhir. Banyak sering terjadi kegagalan tahunnya di 3 bulan. Ikan lele ini per 1 minggu tahu apakah untung enggaknya. Kok bisa? Karena sampling. 3 minggu grading angkat. Jadi nggak tunggu 3 bulan baru buntung. Ya kalau untung nggak masalah. Nah, jadi pencatatan ini mulai dari benih datang harus dicatat. Berapa ukurannya, panjangnya berapa, dari mana, isinya berapa per kilo, beratnya berapa, pakannya baru ketahuan berapa. Jadi pencatatan dari awal sampai panen harus paham. Dan juga kalau bisa ada kasnya, jangan dicampur dengan uang-uang pribadi. Jadi biar tahu kelola manajemennya seperti apa. Oh, kalau ini khusus keuangan ini untuk ikan, untuk budidaya ikan lele, beli pakan, beli obat, beli sapras dan lain-lain. Jadi jangan dicampur dengan keuangan yang lain supaya lebih tahu nanti. Oh ya, celengan saya ini tinggal 1 juta menipis, sedangkan pakan sudah habis. Misal contoh, beli lagi. Nanti gimana nih mendapatkan? Oh, jual dulu. Karena ikan lele ini nggak panen total semua, pasti ada panen parsial. Makanya butuh ketelitian, butuh manajemen yang benar-benar komplit sehingga nanti menghasilkan produksi yang bagus. Jadi pasti namanya kita melihara barang hidup ya. Nggak usah hidup ikan lele, kita aja musim-musim pancaroba seperti ini kita sering gerges, pusing, stres karena nggak duit-duit. Kan gitu rata-rata ya. Tapi kalau misal ikan lele nggak mungkin lah nggak punya duit kan ya, nggak tahu kan. Karena dia juga nggak bisa ngomong, kita nggak ngerti bahasa ikan. Artinya kita bagaimana untuk pencegahan penyakit. Ikan lele ini dari mulai usia 1 sampai panen sebenarnya tergantung kita sakit enggaknya. Kedua karena tergantung cuaca dan takdir. Ya, ketika kita nebar ya, penanganan apa yang harus kita tangani, kita harus tahu. Karena kita musim hujan ya, berarti hujan ini nanti cenderung ke asam. Jangan sampai kita pada saat hujan kasih full makan. Itu hal sederhana. Harus dipuasakan separuh. Biar apa? Biar ikannya itu maksimal menyerap pakan. Karena pada saat hujan, metabolisme ikan itu menurun. Beda sama kita manusia. Kalau kita musim hujan, pengen ngerokok, pengen nyemil dan lain-lain. Malah banter metabolisme tubuh kita. Tapi kalau ikan sebaliknya. Jadi kita harus pinter-pinter menyiasati itu. Tahu lapangan. Karena ilmu perikanan ini ilmu otodidak. Nggak harus orang sarjana perikanan, magister perikanan harus pinter budidaya ikan. Nggak. Belum tentu. Tapi ke orang yang sudah paham, orang yang otodidak di lapangan, yang sudah bertahun-tahun ngingo iwa. Ya. Karena aslinya iwa iki kan nengkali. Ya. Artinya di kali sudah ada ikan dari dulu. Cuma sekarang kita sulap dengan diameter 3, kita isi 10.000. 5.000 5 kintal per kolam. Itulah yang luar biasa. Tapi harus ada sentuhan-sentuhan teknologi. Ya, artinya penyakit itu akan datang kalau kita tidak sungguh-sungguh. Nah, solusinya nanti apa ketika terserang penyakit? Kita punya produk namanya Inrovac 25 biasanya, antibiotik. Itu obat dewa sebenarnya. Obat yang mana konsepnya sederhana, yang di masyarakat kalau ikannya tidak sakit, ngapain dikasih obat kan gitu. Itu konsep yang salah. Konsep yang benar sebenarnya sedia payung sebelum hujan. Itu yang paling penting. Mencegah sebelum mengobati. Jangan mengobati baru mencegah, telat. Itu nanti nangis ketika di lapangan, ketika nemuin ikan 1 ngambang 5 ekor di bawah. Itu sudah nanti frustasi, akhirnya wah, ingo lele tidak menguntungkan. Padahal kesalahan petaninya, itu yang sering terjadi. Ya, itulah tips mungkin untuk kesehatan ikan yang jelas tergantung orangnya. Yang jelas kalau tempat kami tidak ada alternatif. Alternatifnya ada juga sejenis pakan juga, pakan pelet. Tapi buat sendiri, pakan mandiri khusus booster itu. Jadi full pellet, full pakan mandiri booster yang jelas ada kelebihannya luar biasa. Kami biasanya pakai full pellet dari pabrik yang mana harganya 12-13 ribu. Sekarang kita menekan biaya 5 ribu selisih, jadi 8 ribu 13 ribu. Jadi 5 ribu itu kalau kita ngasih makan tiap hari 400 kilo, bayangkan teman-teman, jadi 400 kali 5 ribu, 2 juta kita pengiritan tiap hari. Kalau 2 juta, kalau kita kalikan 1 bulan 60 juta. Mesin pakan kita harganya 100 juta sekian. 2 bulan sudah balik modal. Luar biasa karena biaya produksi paling besar 80% sampai 90% ada di pakan. Makanya kita diwanti-wanti untuk pakan harus benar-benar hati-hati. Terutama bukan hanya pakan mandiri tapi dalam penggunaan yang paling penting. Penebarannya itu juga hal yang paling penting. Kadang pakannya pabrik tapi penggunaannya asal ngasih makan. Itu tidak boleh. Contoh misal, kita melihara ikan ini 1000 ekor di kolam diameter 3. Anggap 1 kilo pakan ini 1000 butir. Berarti kalau bisa 1000 ekor ini harus 1 butir. Nggak boleh 1 ekor dan makan 10 butir. Itulah yang membuat nanti tingkat kanibalisme tinggi atau makan temannya yang kecil. Seperti itu. Full pellet.
booster full pelet pakannya, tidak ada pakan alternatif yang lain, karena kita mencetak kualitas ikan yang premium yang nantinya dibuat aneka olahan ikan. Karena kita takut kalau nanti kita alternatif yang lain, nanti takutnya pada saat diolah ada residu di bahan baku untuk yang diolah. Kita khawatir ketika ada residu di bahan makan, ketika ada misal contohnya makan olahan ikan dari booster semaput misalnya, ternyata ikannya kurang bagus. Nah itu kita yang ditakutkan, karena nanti kalau sudah kita jelek di mata masyarakat, karena kita membangun booster ini sangat susah payah, karena gara-gara sepele nanti malah hancur ya. Jadi gini, sebenarnya menggunakan pakan pelet ini sebenarnya menguntungkan. Kembali lagi ke orangnya, patokannya gini, kan secara global rata-rata di lapangannya 3 sak panen 10 kilo misalnya. Wah nggak balancing, berarti ruginya 80 kilo, atau 3 sak 90 kilo panennya cuma 50 kilo. Karena itu hitungannya di terakhir. Seharusnya perhitungan manajemen pakan itu dari mulai ketat dari awal. Contoh misal nih, tebar bibit 1000 ekor, beratnya itu 5 kilo. 5 kilo kalikan 6% dari berat itu. Tapi di lapangan hanya sekedar asal, atau ad libitum sampai melendung perutnya. Itu yang sering terjadi teman-teman. Jadi harus benar-benar diketati untuk pakan, karena biaya paling besarnya ada di pakan. Itu. Jadi kalau kita ada manajemen pakan yang komplit atau mungkin ketat ya, kita ada penyemplingan, kayaknya tak rasa ya kerugian itu minim. Atau mungkin untuk FCR-nya atau total pakan dengan perbandingan daging itu 1:1. Artinya 3 sak pakan menghasilkan 3 sak juga atau 90 kilo untuk hasil paninnya. Itu. Jadi per 1000-nya maksimal harus 3 sak, tidak boleh ditoleransi. Kita harus kejam dalam budidaya. Nanti ngasih makan kayak kurang mas, kayak kurang. Ya itulah awal dari kegagalan. Seharusnya kalau sudah 1000, sudah 3 sak patokannya. Lebih dari itu nggak boleh. Panen harus sudah. Oh misal, ternyata ikan saya nih estimasinya 120. Ya nggak apa-apa tambah 1 sak lagi. Tapi yang ada biasanya cuma 80 kilo. Kan masih rugi 10 kilo, itu yang sering terjadi. Jadi kita budidaya ikan lele ini harus tega, harus kejam. Nggak boleh ngasih makan lebih, yang dikurangi boleh, karena udah ada takarannya. Itu yang sering terjadi. Orang asal nebar ikan, asal nabur pakan, tapi pengennya minta hasil yang maksimal, tidak bisa. Kalau sudah awalnya asal, hasilnya pun juga asal. Kalau untuk kendalanya kita sangat minim sih, Mas Nando ya. Jadi kalau untuk kendalanya kami sih ya jelas ada lah. Kita sebagai teknisi atau mungkin sebagai marketing atau teman-teman yang lain, kendalanya sebenarnya ada penyakit ya, yang mana kita setiap setiap hari, setiap waktu, walaupun penyakitnya sama, tapi pencegahannya harusnya sama kan selesai. Tapi ternyata itu berbeda-beda, apalagi beda tempat. Di tempat farm kami, misal contoh nih, penyakit kena Aeromonas, moncong putih, bukan PDI tapi teman-teman ya. Moncong putih itu ya, dikasih apa? Dikasih blue cooper. Selesai 1-2 hari, ternyata besoknya kita kena moncong putih lagi. Nggak sama penyelesaiannya. Itu di farm kami, apalagi di tempat lain, yang sumber airnya juga berbeda. Seperti itu. Jadi artinya beberapa penyakit itu penanganannya pasti berbeda-beda. Apalagi di wilayahnya berbeda-beda juga. Sedangkan sumbernya juga pasti berbeda. Kalau di tempat kami aja dikasih ini belum sembuh, kasih ini lagi juga belum sembuh. Artinya tetap ada penanganan. Dan artinya juga ketika kita ada pada saat budidaya, itu alarm sudah ada sebenarnya ketika ada penyakit ya. Artinya kita harus peka. Itulah kepekaan kita, yang mana nanti mau sakit nggak jadi. Tapi kalau kita nggak peka, banyakin obatnya tapi bakalan nanti 50-50. Karena sudah kritis, bisa mati, bisa hidup. Itu. Jadi harus ada kepekaan yang harus diterapkan di lapangan supaya ikan sebelum sakit sudah ditangani. Nah, di sini juga bukan hanya farm pelayanan budidaya, maupun itu pengolahan, maupun juga di pembenihan maupun di pemasaran. Kita juga ada ketika ada kunjungan ya, anak-anak edukasi outbound, anak TK, jadi kita terasa terhibur. Bukan hanya ngomong ikan lele, kita juga ngomong anak usia dini PAUD yang masih playgroup sampai masa purna. Artinya di sini kita ada kerjaan yang mengedukasi atau melatih karyawan-karyawan kami di sini supaya speaking istilahnya public speakingnya itu lebih diasah, sehingga kita juga hanya ngasih makan, tapi kita di sini juga ada beberapa kunjungan yang mana ada anak kunjungan TK, ada ibu-ibu ya, ada ada anak-anak SD, sehingga kita tidak bosen. Jadi ketika di sini
nggak hanya ikan lele yang dilihat, dan juga ada kunjung-kunjungan tadi menganateka, ngasih makan bareng-bareng, sehingga happy. Makanya dalam budaya kita harus happy. Kalau nggak happy pasti gagal. Taunya kalau misal gagal ya, atau mungkin kita tahu kalau dari seorang petani itu punya masalah, gampang teman-teman, dari ikannya. Kalau ikannya sakit, pasti ada masalah si petani. Saya sudah kurang lebih 5 tahun bergerak di ikan lele. 2 tahun saya cobalah, saya lihat kalau saya nggak fokus di ikan lele apa sih dampaknya, kalau saya mikirin pribadi apa sih dampaknya. Ternyata dampaknya luar biasa. Jadi kita harus benar-benar konsisten dalam budidaya. 90% up kita harus fokus ke ikan yang kita pelihara. Kalau kita tidak fokus, pasti ada kendala yang berkepanjangan, akhirnya menvonis ikan lele adalah rugi. Ternyata kerugian itu banyak yang tidak orang menyadari gara-gara si petaninya. Iya dong, berkaitan dengan, kita harus ada naluri. Contoh nih, si petani sama orang bukan petani ya, itu beda nanti. Gerakannya ikan beda. Oh ini si petani, misal Mas Nando yang petaninya ya, Mas Nando jalan di kolamnya, itu nanti keluar waktunya makan. Tapi kalau saya misal bukan pemiliknya, nggak keluar. Itu jadi ada naluri seperti itu. Makanya kalau mau main ikan, mau usaha ikan karena di barang hidup, bersungguh-sungguh. Kalau misal masih punya masalah, utang dan lain-lain, bayarin dulu. Nanti jadi kendala di sini, stres. Bukan hanya orangnya ikut stres, ikannya tambah stres. Seperti itu teman-teman. Ya. Kebetulan saya sendiri, Mas, ya kena getahnya waktu itu, dan saya dipercaya oleh pimpinan untuk menjual ikan, ya. Mencari bakul-bakul ya, franchise ke sini, ke tempat kami, bagaimana menjual ikan secara kontinu. Ternyata kita nggak boleh percaya sama orang yang kelihatannya baik ya, dari backgroundnya baik, tapi ada yang orang kelihatannya jahat kayak preman, tapi itu malah yang baik. Jadi tidak bisa dilihat dari secondnya aja, dari casingnya aja, kan gitu. Kita harus percaya sama Tuhan, terutama kita juga harus dari pengalaman itu, kita harus pada saat kita mau mulai usaha atau mau mulai mendatangkan bakul-bakul, wajib ya, pertama kita minta KTP, biar tahu itu domisili di mana, itu paling penting. Karena waktu itu saya nggak minta KTP-nya, makanya ketika ada yang nyantol satu, wes hilang orangnya. Padahal itu orang yang paling baik menurut saya, makanya saya percaya itu di apa ya, nyantol satu, istilahnya pengambilan 50 kilo, ya udah bayar besoknya. Sekarang udah lari, betul. Artinya kita menemukan hal-hal seperti itu pada saat sekarang kita mewanti-wanti, oh ternyata orang seperti ini, kita punya konsep. Kan nggak mungkin ketika kita mau punya ada konsep atau peraturan kalau tidak ada masalah terlebih dahulu. Nggak mungkin kita ada masalah, makanya terciptanya sebuah produk booster. Contoh nih, masalah di ikan, ini banyak masalah di perikanan. Apa solusinya sih? Oh, obat booster yang sekarang kami cetak, sehingga nanti ada solusi untuk di bidang perikanan supaya selesai masalahnya. Jadi buat teman-teman ya, yang jelas kalau untuk pemasaran, kenali dulu orangnya, perbanyak relasi supaya nanti kita nggak ditipu. Karena kita 3 bulan udah bersungguh-sungguh, tapi nanti ketika ending akhir kita ditipu. Berhati-hati dengan harga, tapi nanti timbangannya anjir pakai timbangan bayi. Kita jangan seneng dulu harganya 18.000, tapi nanti kita lihat kalibrasi dulu apakah benar 30 kilo pakai timbangan, pakai pakan satu sak 30 kilo. Tapi ketika pada saat itu kita ditimbang tapi lebih nggak, curang istilahnya, nggak sesuai dengan sak pakan 30 kilo, kita jangan mau terhadap orang tersebut ya. Jadi untuk teman-teman, hati-hati untuk pemasaran. Banyak sekarang mafia-mafia bakul yang berkeliaran. Artinya nggak semuanya, tapi berhati-hati. Terkait pemasaran, kebetulan di bidang saya ya, pemasaran itu yang lumayan fantastis sebenarnya, paling gampang ya. Orang tadi bilangnya paling sulit, menurut saya paling gampang. Karena di rantai rantai usaha, pasti yang paling ditekankan adalah pemasaran. Mau usaha tapi jualnya kemana bingung kan gitu. Sekarang nggak usah bingung kalau untuk usaha budidaya ikan, terutama ikan lele, karena untuk wilayah Sidoarjo mungkin tak lihat, kalau daerah Jawa Timur, Bojonegoro, atau mungkin Lamongan dan lain-lain itu lumayan juga terbesar. Mungkin masih kalah sama Sidoarjo, Surabaya dan Gresik sekitarnya. Artinya pemasaran ini kita sekarang ada sosial media, karena sekarang kita adalah masuk era digital. Jadi kalau jenengan punya apapun, apalagi ikan, posting aja di grup ikan lele. Monggo lur, ini kita punya ikan lele C10-12, diparani pasti sama bakul. Karena bakul kerjanya jual ikan. Kalau kita bakul itu tidak menjual ikan, bingung dia mau makan dari mana. Artinya sangat gampang untuk pemasarannya. Kemudian untuk farm booster sendiri, kita nggak hanya dijual penyetan pecel lele ikan segar, kita dibuat beberapa aneka olahan ikan. Ya, jadi
biar nilai ekonomisnya lebih tinggi. Kalau ikan lele kita jual ke pasar langsung 25. Tapi kalau kita buat beberapa fillet itu sudah 40.000 per kilo hanya modal fillet freezer. Itu. Jadi jangan khawatir ya, kebetulan Farm Boster sendiri kita juga membeli mitra-mitra kami atau yang sudah masuk kriteria kami, sehingga ketika pakannya sudah full pellet, kita cek udah bagus, kita ambil. Seluruh Jawa Timur kita insya Allah bisa bantu ambil ke sini, karena kita kekurangan bahan baku seperti itu. Jadi tidak ada kendala untuk pemasaran teman-teman, gampang. Tinggal niatnya jenengan-jenengan ini, apakah niat sungguhan, apa pasar sama bakul. Kalau pasar sama bakul ya ala kadarnya, harganya segitu, 19, 20 sudah, belum potongannya, belum anjleknya, bingung nanti ketemunya 15.000, rugi 3 bulan udah bersusah payah, cuma 1 hari buntung. Yang jelas layak banget ya, mungkin dari cerita saya dari awal tadi layak banget. Kenapa kita kok sekarang fokus ke tempat ikan lele? Karena lelenya banyak duitnya daripada ikan-ikan yang lain. Karena di pasar, kebutuhan pasar yang paling tinggi, kalau kita lihat di pasar itu paling banyak ikan lele yang paling laku daripada ikan gurami, nila, patin. Jadi kalau di situ udah outputnya lebih besar, produksinya lebih sedikit, ya berarti kan peluang bagi teman-teman dimanapun berada ya. Artinya, ayo kita berlomba-lomba berbudidaya ikan yang sehat, yang tanpa residu nanti hasilnya, sehingga menopang ekonomi di wilayah masing-masing. Atau penggantinya ketika kita mungkin, karena kita pada saat sebelumnya ada COVID ya, jangan takut di PHK lagi, karena kita punya skill budidaya. Akhirnya kita kalau kita punya skill usaha budidaya, kan nanti bisa diwariskan. Kecuali kita ikut orang, kalau ikut orang kan kalau di PHK udah bingung mau kemana ya. Jadi buat teman-teman kita, kalau untuk usaha budidaya ini sangat fantastis, sangat menguntungkan, apalagi budidaya ikan lele. Ketika ada problem tidak ada masalah kalau untuk pemula, tapi kita problem itu nanti kan pasti ada kebahagiaan di dalam itu. Nah, target kami di sini tidak mau kerja monoton ya, itu sudah semboyan kami dari awal. Kita buat inovasi-inovasi baru. Kalau sudah kepadatan itu 1.000 itu sudah biasa. Kita coba nanti kepadatan 2.000 ekor per meter kubik. Sudah biasa kalau panen 5 kintal, kita buat diameter 3 itu 1 ton. Sudah biasa sistem Boster, sudah biasa sistem Bosterator. Kita nanti akan menemukan sistem-sistem yang baru, kita upgrade baru. Karena kalau kita nanti cuma ilmu-ilmu itu aja, banyak yang mau niru. Banyak pesaing-pesaing yang siap-siap tempur di lapangan. Seperti itu. Jadi kami di sini targetnya belum puas dengan sistem kami yang kita punya. Kita tetap upgrade terus, apalagi kita di pengolahannya, kita cetak ikan ini bukan hanya pecel lele, bukan hanya nugget, kita cetak 100 olahan lagi ke depan, seperti itu. Jadi ayo kita bareng-bareng, kita tingkatkan produksi perikanan Indonesia, supaya apa? Supaya nanti kita bisa membantu minimal kebutuhan kita sehari-hari. Buat makan kita nggak susah, buat makan ya jualan lele di pasar harus iso. Kenapa? Contoh kita bawa ikan 20 kilo misal, kita belinya 15.000, jualnya 24, kan 5.000, angka 4.000 bersih. 4.000 kali 20, 80.000. 80.000 untuk hidup berdua, anak satu cukup untuk makan. Seperti itu. Jadi tetap kita ada target dan ada harapan baru ke depan supaya kita tidak monoton ya. Artinya kalau tidak monoton cuma ngasih makan, ada kegiatan anak TK itu sudah biasa. Kita harus memajukan lebih maju lagi supaya kita tidak bosan dalam apa ya, dalam bidang usaha itu aja ya, seperti itu. Sama juga teman-teman di lapangan, nggak hanya budidaya ikan lele. Ayo mungkin nekenilah, ayo mungkin jadikan olahan, ayo nanti mungkin mau kunjungan tempat kami, kita bina, kita nggak mungkin kita binasakan pastinya, kita bina sampai cenengan-cenengan nanti bisa berbudidaya yang sehat, budidaya yang hasil produksi yang bagus. Jujur saya sendiri dulu tidak suka di ikan lele, ya saya sendiri contohnya ini. Tapi alhamdulillah 2 tahun saya ngikuti ikan lele karena saya nggak seneng awalnya. 2 tahun ternyata ikan lele ini banyak duitnya. Ketika kita main budidaya ikan lele nanti juga bisa main di saprasnya, main di benihnya, main yang di ilmunya, main dan lain-lainnya banyak. Artinya ya, terutama anak-anak muda sekarang ya, ayo kita berbudidaya usaha ikan ya, karena kita kalau kita lihat ya, untuk sepertiga dari Indonesia ini adalah laut, dan juga sekarang banyak budidaya ikan tawar, banyak di daratan dibuat kolam-kolam, sebenarnya di kolam fiber, kolam terpal maupun kolam yang lain. Ayo berbondong-bondong usaha maupun usahanya, tapi terutama usaha perikanan yang sangat gampang karena marketnya sudah punya keran luas maupun di pasar lokal maupun pasar bebas ya. Jadi tetap semangat, ayo semangat di budidaya ikan maupun di pengolahan maupun budidaya ikan yang lain, baik ikan lele, ikan tawar atau yang lain, supaya kita bisa tidak bergantungan sama pekerjaan yang mungkin nantinya kita akan di PHK. Kalau kita ikut order kan pasti ada di PHK-nya, ikut pemerintah juga ada masa-masanya. Tapi kalau kita usaha bisa diwariskan ke anak cucu kita. Kalau mau belajar di sini sangat gampang ya, khususnya orang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan luar pulau.
karena sekarang kita adalah jendela dunia adalah gadget handphone, tinggal jenengan ngetik di situ di Google ya, baik di YouTube maupun TikTok yang paling viral sekarang, media PDMKP Distributor Center. Itu di situ ada TikTok, semua company profile juga ada. Mungkin di channelnya Nando Channel juga bantu di subscribe teman-teman, sehingga nanti juga di situ ada channel kami juga, artinya ada video kami bisa dilihat di situ. Untuk nomor handphone, nanti nomor handphone di channelnya Mas Nando atau di channelnya PDMKP Distributor Center atau nomor handphone saya akan cantumkan di situ. Silakan, kita welcome, kita emang pelayanan masyarakat Indonesia. Jadi nggak usah khawatir, kita tidak ada HTM atau harga tiket masuk, tidak ada. Jadi mau kunjung ke sini bebas dari semua seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Dan alhamdulillah kami di sini malah nggak banyak tahu orang-orang khususnya Sidoarjo, malah yang tahu malah orang mulai dari Aceh, orang luar, orang Palembang. Kan dari mana? Dari 95% dari TikTok, dari media sosial. Ya jadi sekarang kemana-mana teman-teman kan pasti bawa HP. Mau ke kamar mandi bawa HP, bangun tidur bawa HP. Makanya HP itu digunakan semaksimal mungkin supaya kita tahu berita, ya, tahu info apa terkini seperti itu. Yang jelas manfaatkan HP dengan baik. Itu saja mungkin ya. Jadi beberapa paparan pendapat dari Komposter ini yang mewakili saya sendiri. Artinya kita tetap semangat ya dalam berbudidaya. Apalagi anak-anak muda sekarang, jangan takut mau usaha mulai dari nol. Pasti orang tua kita pasti akan memodalin ya, walaupun modal dari mulai kecil, karena nggak ada uang besar kalau nggak dimulai dari uang kecil seperti itu. Jadi itu saja ya mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya, tetap semangat. Salam Patil Indonesia, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.